Hai, selamat datang di dunia Rama-Rama dan salam kenal, aku Rama. Kali ini aku mau review buku lagi pastinya. Dan ini bukunya cukup tipis kok, buku tipis, tapi aku perlu membaca berulang kali untuk memahami setiap maknanya, setiap paragrafnya, setiap ceritanya. Yaitu buku Malam Terakhir karya Leila S. Chudori. Jadi ini adalah buku kumpulan cerpen yang tipis banget, cuma ada 100 halaman, sekitaran segitulah, sekitaran 100-an halaman. Dan ada 9 cerita pendek yang buat aku mikir berulang kali. Langsung aja kita ke reviewnya aja kali ya. Yang pertama aku mau ngasih lihat dulu covernya. Ini cover yang terbaru, walaupun sebenarnya aku suka dengan cover yang pertamanya, di cetakan pertamanya, tapi nggak menutup kemungkinan juga cover yang ini bagus. Untuk covernya seperti ini, ada seorang wanita yang sedang bercermin dengan memakai bra di luarnya. Aku menebak kira-kira ini tuh visualnya siapa? Maksudnya di dalam 9 cerpen ini, perempuan ini tuh siapa? Aku berusaha menebaknya, tapi sampai saat ini pun aku bingung sebenarnya dia itu siapa. Entah Adila atau entah perempuan di cerpen terakhir, di cerpen Malam Terakhir, aku juga nggak tahu. Intinya visualnya cakep, bagus, dengan style crayon gini, aku suka banget. Dengan judulnya di bawah sini, simple tapi tetap bagus, tetap elegan. Untuk sinopsisnya, intinya ini adalah sebuah cerita, kumpulan cerita pendek yang bercerita tentang kejujuran, keyakinan, tekad, prinsip, dan pengorbanan. Langsung aja aku review isinya sesuai dengan sudut pandangku. Yang pertama, first impression ketika baca cerpen pertama ini, jujur aku agak kaget dengan sebuah keindahannya. Mungkin karena emang aku belum pernah membaca karyanya Kak Leila yang indah itu. Kadang hal yang indah itu sulit dipahami ya, jadi kita butuh waktu untuk baca berkali-kali untuk memahami sebuah keindahan itu. Frasanya terlalu indah, setiap paragraf ada hal yang bisa kita petik, setiap kalimat, setiap cerpen itu pembawaannya benar-benar indah, halus, lembut, elegan, kayak tokoh yang ada di covernya. Cantik, elegan, halus, tapi kalau kalian perhatiin, tatapannya kosong. Bukan berarti tulisan ini kosong, bukan. Tulisan ini sangat berwarna, bukan berwarna sih, lebih ke sebuah kekelaman yang dibungkus dengan keindahan. Ya, intinya seperti itu. Awalnya aku agak kaget dengan cerita pendek pertamanya. Apalagi ini kan tentang sebuah kebebasan perempuan. Jadi ada bahas isu-isu sosial, isu-isu seksual yang menurut kita itu hal yang tabu bagi sebagian orang. Tapi di dalam cerita ini, Kak Leila benar-benar bebas menceritakannya bahwa hal tabu itu bisa kita pelajari, bisa menjadi wawasan kita, nggak hanya sekedar hal-hal yang negatif gitu. Aku sebutin judul cerpennya aja kali ya. Judulnya simple, tapi menurutku isinya yang bikin kalian mikir berkali-kali. Yang pertama ada Paris, Juni 1988. Ada Adila,
Air suci Sita, sehelai pakaian hitam untuk Bapak Keats, bacanya gitu kali ya. Ilona, ada sepasang mata menatap Ryan, dan yang terakhir, malam terakhir. Di antara 9 cerpen ini, aku lebih suka cerpen untuk Bapak dan sepasang mata menatap Ryan. Kenapa bisa aku suka sama cerpen itu? Karena di dalamnya itu benar-benar isi kehangatan seorang keluarga dengan seorang anak yang kritis, adaptif, dan cerdas. Yang aku suka dari dalam cerpen itu, walaupun cerpen itu tetap dengan bahasa yang berat, bukan berat sih, lebih ke indah, bahkan terlalu indah untuk seorang aku yang biasa aja. Dan menurutku dari 9 cerpen itu, yang paling mudah dipahami hanya 2 cerpen yang aku sebutkan tadi, yaitu untuk Bapak dan sepasang mata menatap Ryan. Itu menurutku cerita yang nggak seberat cerita-cerita yang lain. Aku melihat Kak Leila ini menuliskan cerpen dengan sebebas-bebasnya, dengan seindah-indahnya, benar-benar bikin kita, wah, ternyata kayak gini. Sebuah keindahan dalam sebuah sastra. Mungkin ini karena aku pertama kalinya membaca sebuah sastra, karena biasanya aku membaca novel-novel yang fun, novel-novel yang menyenangkan, novel-novel yang mudah kupahami dengan bahasa sehari-hari. Tapi yang kali ini beda. Walaupun ini tipis, tapi ternyata isinya benar-benar berat, isinya daging semua. Isinya tentang tekad, tentang kebebasan seorang perempuan, kebebasan kita sebagai manusia, tentang prinsip dalam kehidupan sebuah manusia. Walaupun ada beberapa cerpen di sini yang berimajinasinya itu harus benar-benar terbayangkan dengan dengan jelas, dengan terstruktur. Kalau misalkan nggak terbayangkan dengan jelas, kita jadi bingung. Ini lagi ngomongin apa, buku ini lagi ngomongin apa, cerpen ini lagi ngomongin apa, paragraf ini lagi bahas yang mana. Jadi kita harus benar-benar bayangin cerpen itu, bayangin narasi itu di dalam imajinasi kita. Kita dipaksa untuk berimajinasi dengan bebas, dengan luas oleh Kak Leila. Aku salut sih dengan tulisannya Kak Leila. Mungkin aku akan baca karyanya yang lain juga. Dan untuk makna yang bisa diambil, mungkin tentang kebebasan seorang perempuan, kebebasan yang gak akan menjebak kita, kebebasan yang bisa buat kita nyaman. Kita tetap butuh prinsip juga dalam diri kita supaya hidup kita semakin teratur, semakin rapi, semakin jelas tujuannya. Dan juga kita belajar tentang keyakinan pada diri kita sendiri, keteguhan pada diri kita sendiri, dan rasa tekad yang besar untuk menggapai masa depan. Rasa tekad yang besar untuk melawan sebuah hal yang menjengkelkan. Sebuah tekad yang besar untuk menginjak para penjahat. Jadi seperti itu. Ya mungkin segitu aja review cerpen Malam Terakhir karya Kak Leila S. Chudori. Maaf bila ada salah dan kata selama mereview. Aku sangat ngerekomendasiin cerpen ini buat kalian. Ini rate-nya untuk 17 tahun ke atas ya. Overall, aku suka sama buku ini. Nggak ngebosenin,
diksinya sangat indah. Jadi itu aja. See you next time di video selanjutnya.